Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa melihat di sini diketahui yang pertama adalah tukang batako menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Kemudian dalam waktu 15 hari, maka batako yang dihasilkan kita misalkan X. Sehingga ini adalah kasus perbandingan senilai. Kita selesaikan dengan menggunakan 1.500 per X sama dengan 6 per 15. Kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Kemudian 1.500 kita bagi 2, hasilnya adalah 750. Ini dibagi 2 nilainya adalah 1. Selanjutnya tinggal kita kali silang. X kali 1 nilainya adalah X sama dengan 750 dikali 5, hasilnya adalah 3.750. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mencari polanya terlebih dahulu. Kita bisa lihat yang pertama adalah dari 2 ke 4, kita kalikan dengan 2. Selanjutnya dari 4 ke 10, ternyata kita kalikan dengan 2. Lalu kita tambah dengan 2, duanya 2 yang ini, maka hasilnya sama dengan 10. Kemudian kita loncat 1, langsung dari 11 ke 22. Dari 11 ke 22, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 22. Maka selanjutnya dengan pola yang sama akan kita dapatkan 22 kita kali dengan 2, lalu hasilnya nanti kita akan tambahkan dengan 11. Sehingga 22 kali 2 adalah 44, kemudian kita tambah dengan 11, nilainya adalah 55. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, kita harus mencari polanya terlebih dahulu. Dari 2 ke 8, kita kalikan dengan 4, kemudian 8 ke 16, kita kali dengan 2, 16 ke 8, kita bagi dengan 2, 8 ke 32, kita kali dengan 4, 32 ke 16, kita bagi dengan 2, lalu 16 ke 64, kita kali dengan 4. Ternyata polanya sudah stabil, yaitu pada operasi pembagian 2, kemudian kita kali 4, bagi 2 kali 4, bagi 2 kali 4, maka selanjutnya adalah kita bagi dengan 2. Sehingga jawabannya 64 dibagi 2 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat di sini ada 2 pola. Pola yang pertama adalah dari W ke T. Ternyata polanya adalah sebelum huruf W yaitu adalah huruf P, kemudian U, setelah itu adalah T. Kemudian kita loncat 1 dari T ke Q. Ternyata polanya juga sama. Polanya yaitu dikurang dengan 2 huruf sebelumnya. Sebelum huruf T yaitu S dan R. Setelah itu adalah huruf Q. Maka di sini polanya adalah sebelum huruf Q yaitu P dan O. Maka kita bisa melihat di sini sebelum huruf O adalah huruf N. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat polanya di sini adalah dari huruf AB diseling huruf C, tapi tidak ditulis huruf C-nya, maka di sini kita buat di sini adalah C. Kemudian setelah itu dari D ke GH ternyata diselingi oleh huruf F. Maka di sini dari GH diselingi huruf I, JK diselingi huruf L, maka setelah huruf L yaitu huruf M dan N. Jadi jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat premis yang pertama adalah jika pergi ke Semarang, kita misalkan dengan P, maka melewati Magelang kita misalkan dengan Q.
Sehingga premis pertama bisa kita buat P maka Q. Kemudian untuk premis yang kedua, jika melewati Magelang, ini adalah Q, maka harus melewati jembatan Pabelan. Ini kita misalkan dengan R. Maka premis kedua kita buat menjadi Q maka R. Sehingga dengan cara silogisme, maka kita dapat kesimpulannya adalah P maka R. Yaitu, jika pergi ke Semarang, maka harus melewati jembatan Pabelan. Kalimat yang setara dengan kalimat tersebut adalah yang E. Semua yang bepergian ke Semarang harus melalui jembatan Pabelan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat soalnya yang pertama, premisnya adalah semua pelaut adalah perenang. Kemudian premis yang kedua adalah sebagian perenang bukan penyelam. Maka kesimpulan yang tepat untuk kedua pernyataan ini adalah jawabannya yang B, yaitu sebagian pelaut bukan penyelam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat premis yang pertama adalah semua pegawai harus datang lebih awal. Kemudian premis kedua adalah Irma adalah seorang pegawai. Maka kesimpulan yang tepat untuk kedua premis itu adalah jawabannya yang B, yaitu Irma harus datang lebih awal. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat di sini ada pernyataan Andre adalah adik Nunung. Maka bisa kita simpulkan umur Nunung lebih besar atau lebih tua daripada Andre. Kemudian Nina adalah kakek Andre dan lebih muda daripada Nunung. Ini artinya bisa kita buat yang pertama yang paling tua adalah Nunung, kemudian selanjutnya adalah Nina, dan yang terakhir adalah Andre. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu Nunung. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, kita bisa menganalisa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimatnya. Setelah kita analisa, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang ini adalah jawaban yang D, yaitu permen coklat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.